Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah biharakatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah kuasa Allah begitu hebat hingga hari ini kita bisa kembali bersua, ngaji lagi, ngaji dan terus mengharap ridha Allah lewat ilmu yang kita dapatkan, yakni kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sembari kita juga mengharapkan kerelaan dari ilmu yang telah diajarkan oleh Imam An-Nawawi lewat kitabnya ini, kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hadis ke 111. Subhanallah. Hadis ke 111. Untuk itu simak sampai akhir, dan ini amat menarik kajian ini. Nikmati betul-betul, ya. Jangan di skip agar manfaat. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena panjang sambil kita bahas. An Sa'id bin Abdul Aziz. Ini hadis awalnya disampaikan oleh Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ah ibn Yazid. Dan ini juga didapatkan dari Rabi'ah bin Yazid. An Abi Idris Al-Khawlani. Didapat lagi juga dari Abi Idris Al-Khawlani. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah. Ya. Terakhir dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini sumber asalnya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan hasil dari riwayat, ya, atau diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini firman tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, atau yang sering sudah kita bahas itu masuk di dalam kategori hadis qudsi. Apa firman Allah? Annahu qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, ya hamba-hambaku seluruhnya, ya Allah panggil semuanya, ya. Apa kata Allah? Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya, letterleknya, sesungguhnya telah aku haramkan pada diriku itu kezaliman. Ya, artinya, maksudnya sungguh nggak mungkin aku ini zolim, gitu loh maksudnya. Ya.
Kan sering banget ada orang ngomong, kenapa sih kok ada yang ada cerita tentang Fir'aun gitu. Kasihan banget kan Fir'aun. Berarti Allah ini zalim banget ya. Kok harus ada hamba yang diberikan menjadi contoh keburukan. Itu kan kasihan. Itu karena tidak memahami tentang Allah. Ya. Kalau tahu tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ya, takdir dari Allah, ya, prinsip takdir itu nikmat sekali. Dan ini Allah sudah menekankan, ya, kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan pada diri Allah itu sendiri. Jadi nggak mungkin. Nanti perspektifnya seperti apa? Ya, perspektifnya nanti akan ada, nanti masuk. Kenapa Allah ngomong kayak begini? Itu nanti ada kajiannya di belakang ini. Ya. Dan ini masuk dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bicara tentang takdir. Jadi pahami betul ini. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Karena itu juga karena Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya, maka Allah pun wa ja'altuhu, dan aku, kata Allah, telah menjadikan hal tersebut, ya, sesuatu yang diharamkan pula pada kalian. Apa itu kezaliman? Ya. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya, dan Allah pun mengharamkan itu kepada setiap orang yang telah dipanggilnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Fala tazalamu, maka janganlah kalian, ya, saling menzalimi. Nggak boleh itu, haram menzalimi antar sesama itu. Itu termasuk, astagfirullah, ya. Saya tuh paling takut itu. Menzalimi itu, ya Allah, astagfirullah. Karena doanya itu mustajab loh. Orang yang dizalimi itu mustajab. Hati-hati. Ya. Apalagi orang punya dendam itu. Astagfirullah. Dia lupa, dia tinggal di dunia ini sementara. Kita ini tinggal di dunia ini sementara. Sedangkan yang kekal itu akhirat. Dan menzalimi tidak terasa, itu penyakit yang sudah kita bahas itu ya. Itu penyakit. Bayangkan kalau penyakit itu tertanam terus dan tidak hilang pada dirinya, Allahu Akbar, maka dia akan menjadi kayu bakarnya di dalam neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Stop kezaliman. Itu apa? Maafkan. Ya, saya kemarin ada yang menyampaikan pemberitaan yang nggak benar gitu ya. Dan saya bilang, insya Allah maha tahu kok, Allah maha melihat. Dia kira selesai hanya urusan dunia gitu ya. Enggak, Allah maha melihat kok. Ya ibadi, Allah kembali memanggil. Pertama yang tadi ya, Allah memanggil, panggilan pertama itu menjelaskan tentang kezaliman. Ya, Allah saja nggak mau berbuat zalim dan mengharamkan kezaliman pada dirinya, dan Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk tidak pula berbuat zalim atau saling berlaku zalim. Yang kedua, ingat, kezaliman
Yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Ya. Kalian tahu nggak bahwa kalian itu sesungguhnya itu semua tersesat aslinya itu. Kalian tuh sesat semuanya. Orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Oke. Kita lanjutkan. Fastahduni ahdikum. Siapa yang minta hidayah kepadaku, maka aku berikan hidayah. Siapa yang minta petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk padanya. Oke, ini clue utama. Allah cerita tentang kezaliman, lalu Allah cerita tentang petunjuk. Apa maksudnya? Naskah pertama, Allah mengatakan, kullukum dhal. Kalian itu semuanya sesat. Ya. Illa, kecuali man hadaituhu, yang telah aku berikan hidayah. Telah aku berikan hidayah. Artinya ada proses. Ada proses. Semua orang punya pikiran bebas. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Itu prinsip makhluk. Prinsip makhluk. Lalu, ya, dalam kehidupan tersebut, Allah berikan yang namanya cahaya. Berupa hidayah, cahaya. Cahaya itu sumbernya ya dari sini lalu mantap di sini. Maka ada istilah akal suci sama sucinya dengan firman suci. Karena yang bisa membaca firman suci adalah akal yang suci. Kalau akalnya nggak sehat, maka cara bacanya pun rusak. Nah, itu semua tarik-menarik. Ya. Dan pada saat itulah ketika dia mulai mencari informasi, Allah berikan. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Ya, ketika ia mencari siapa Tuhan sesungguhnya. Nah, proses itulah yang sesungguhnya yang diinginkan dalam prinsip i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu mengarahkan adanya proses pencarian, bukan nunggu mimpi. Nunggu hidayah. Menghidayah siapa? Pak Hidayah, Bu Hidayah. Jadi kita diarahkan untuk mencari. Setelah itulah hadaituhu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Kenapa ada hadaituhu? Karena ada kata fastahduni, minta hidayah. Minta hidayah itu adalah jalan pencarian solusi. Maka bersyukur ketika kita benar-benar mengerahkan segala kemampuan pikiran kita untuk mau mencari tahu siapa Sang Maha Kuasa. Ya, kita bersyukur. Mau ngaji maksudnya. Termasuk hari ini ngaji ini kita bersyukur sekali. Meskipun cuma ada yang nonton berapa menit, ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi manfaat yang cuma semenit 2 menit
yang sampai akhir insya Allah sempurna ilmunya. Karena ini bicara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ada orang ngomong, aku ini ya maling ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan mutlak. Karena kenapa ya nggak ngaji ini ilmu ini nih? Allah merintahkan fastahduni, suruh minta. Minta hidayah itu artinya apa? Mengolah akal pikirnya itu. La dina liman la aqla lahu. Orang nggak disebut beragama karena nggak mau ngolah otaknya, nggak mau ngolah akalnya, maka wajar dia itu nggak punya agama. Tapi siapa yang ngolah akalnya, pasti dia akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini minta, akhirnya berproses seperti Nabi Ibrahim ngelihat matahari, gede nih matahari ini. Wah, ini Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Pas malam, loh kok hilang Tuhan? Nggak mungkin, masa Tuhan hilang? Ketemu bulan purnama waktu itu. Allah, ya ini hebat sekali, ini indah. Bahkan di gelap begini dia muncul dengan terang, memberikan cahaya. Inilah Tuhan. Pada waktu siang, pagi hari, hilang. Masa Tuhan hilang? Dan terus. Sehingga pada akhirnya mengatakan apa? Hanyalah Sang Maha Tunggal, ialah Sang Maha Kuasa yang bisa menghadirkan matahari, yang bisa menghadirkan bulan, dan bisa menghadirkan segala halnya di muka bumi ini. Hanyalah Dia yang tahu namanya dan tahu sifatnya tanpa perlu dicari tahu bagaimana bentuknya. Karena kuasa Allah itu begitu hebat. Maka disitulah ketika proses ia lakukan, maka ditemukanlah jawaban-jawaban itu lewat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lanjut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un. Nanti saya selalu pernah nanya ini sama guru saya. Kalian itu kalian tuh semuanya tuh lapar. Ya, ja'i itu kelaparan. Kalian tuh semuanya itu aslinya itu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Apa maksudnya? Gini loh. Di sini keren. Orang itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Coba. Kita itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini nembak. Kalau makan untuk hidup, maka dia tidak akan menjadi orang yang rakus, tamak, dan lain sebagainya. Sehingga harus melakukan pencurian, ya, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi kalau hidup untuk makan, itulah yang terjadi. Besi dia makan, semen dia makan, aspal dia makan, dan lain sebagainya. Ini jalan petunjuk Allah. Karena kita semua ini kelaparan. Lalu Allah berikan, kamu nggak tahu kan cara makan? Nah itu, saya kasih buah. Kata Allah. Itu daging, silakan dimakan. Ada binatang, silakan dimakan. Tapi cara itu kemudian diatur dalam kerangka syariah. Ingat, fastad'imuni ud'imkum. Maaf. Ya. Siapa yang minta makan sama aku, ya aku kasih makan.
Maksudnya apa? Minta rezeki sama Allah. Ada orang kok minta maaf ya. Ada orang kok yang nggak tahu cara cari makan itu loh. Itu kan aneh. Tapi karena ekspektasinya melampaui kebutuhannya, itu yang merusak. Seharusnya kan cukup bisa makan nasi, ya bisa ada lauk, cukup. Tapi ekspektasinya pengen tinggi sekali. Akhirnya pengeluarannya harus lebih besar lagi. Dan itu yang akhirnya merusak. Padahal prinsipnya kan perutnya lapar, makan untuk jadi tenaga. Ya. Dan ingat, Allah sering menyebutkan, dan Allah itu pernah menyebutkan fi butunihim naro, ada orang yang di dalam perutnya itu api. Kenapa? Karena yang masuk itu yang haram tadi. Ya. Kalian tuh nggak tahu cari makan itu kayak mana. Allah kasih petunjuk nih, makan ini. Ini ada buah, ada ayam, ya. Dan ingat di syariat itu lalu kemudian yang haram bukan sekedar zat bentuknya, tapi juga ada karena sebabnya. Ya, kalau ada yang sebabnya seperti tadi itu pencurian, korupsi dan lain sebagainya itu, ya nipu, ya sesuatu yang haram karena sebabnya. Fisiknya ya halal, tapi karena ada zatnya yang memang sudah haram, babi, ya anjing dan lain sebagainya, binatang-binatang yang dilarang, diharamkan di dalam Islam. Ada ketentuannya. Ingat, ada ketentuan. Maka di situ dikatakan, mintalah kepadaku. Apa yang dimakan diminta itu minta. Artinya ada rule. Kalau sudah minta sama Allah, ada ketentuan dari Allah. Ikuti ketentuan itu. Minum ya minum air yang benar. Jangan minum air keras. Air keras mati. Minum minuman keras. Kalau minum air keras hancur tubuhnya. Minum minuman keras. Ya, mabuk. Itu kan merusak. Ingat, standar sesuai dengan standar manusia. Bukan standar kerakusan. Ya. Lanjut. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya. Ya, ini lagi musim. Ya, insyaallah sehat-sehat semua ya, yang lagi batuk, flu segala Allah sembuhkan. Kata Allah apa? Wahai hamba-hambaku, dulu kalian itu bukan dulu ya. Kulukum kalian itu semuanya arin, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang telah kuberikan pakaian penutup pada dirinya. Maka mintalah kepadaku pakaian itu, maka aku pakaikan pakaian itu kepada kalian. Apa maksudnya? Ini tembakan juga nih. Pertama kita ditembak tentang kezaliman. Ya. Yang kedua kita ditembak tentang kerakusan. Yang ketiga kita ditembak tentang yang katanya fashion. Kalian tuh telanjang. Lalu Allah kasih tutup dengan pakaian itu sehingga aurat semua tertutup. Tapi yang terjadi apa? Kok ada orang yang nggak mau ditutup, malah senang kebuka gitu loh. ya, kebebasan berekspresi, ya termasuk kebebasan memilih pakaian, fashion, ya itu terserah lah itu. Tapi di sini Allah mengingatkan, dulu kalian tuh telanjang, lalu Allah tutupi biar nggak malu. Lah ini sekarang malah seneng telanjang.
Dan minta maaf, minta maaf, minta maaf. Oh, saya tuh paling kesel ya. Saya minta maaf pribadi saya. Ya, ditutup jilbabnya tapi ya tetap rasa kebuka. Ya, fashion itu hendaknya melekat dengan syariatnya. Ya, itu kan ayat tentang menutup aurat itu kan dianggap ekstrim. Ya, kalau bagaimana bentuknya, ya betul itu budaya. Tapi prinsip menutupnya itu syariat. Apa prinsip menutupnya? Jangan ada orang yang tergoda karena punya kita, gitu loh. Kalau yang perempuan minta maaf dari atas dada sampai ke bawah itu kan yang membahayakan bila lekukan dan sebagainya. Loh, itu kan melanggar, itu yang nggak ada masalah. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mau nggak Anda? Ini kan Allah manggil nih. Sampai Allah nyebutkan, siapa yang minta Allah tutupi, Allah pakaikan pakaian padanya, Allah pakaikan padanya pakaian tersebut. Sampai begitunya Allah mengingatkan ada cara agar diri ini selamat fid dunya wal akhirah. Loh, kok kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi ada ketentuan pakaian, loh kok kita nggak mau pakai. Ketentuan yang mengarahkan kita ini menjaga aurat kita. Lalu ada yang mengatakan standarnya kesopanan. Ya memang sopan itu yang ini. Ingat gak tuh ada video-video zaman dulu itu, waktu di Eropa pertama kali diperkenalkan dengan pakaian yang terbuka. Mereka mengatakan apa? Oh, itu bukan pakaiannya manusia. Ya, orang wanita terhormat tidak akan menggunakan pakaian itu. Oh, sekarang malah semakin terbuka semakin keren. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kedua, bicara fashion, tapi fashion itu ingat sesuai dengan regulasi ilahi. Karena Allah sudah mengingatkan kamu telanjang dulunya, jangan telanjang lagi, maksudnya gitu loh. Orang udah dikasih petunjuk oleh Allah nih pakaiannya begini. Tentang bagaimana konsepsi bentuk terserah. Substansinya itu adalah tertutup. Sehingga orang tidak tergoda. Ya. Lalu bukan berarti kemudian mencela yang lain dianggap lebih ekstrim, ya enggak juga ya. Janganlah. Itu kan pilihan. Jangan pilihan seseorang itu mencela pilihan orang lain. Yang perlu diingatkan adalah ketika seseorang itu, sebagaimana yang Allah jelaskan, kullukum arin, kalian itu telanjang. Nah, yang telanjang itu yang perlu diingatkan. Ya, kita lanjut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Udah berapa tadi? 3 ya. Zaliman, lapar, itu melahirkan kerakusan, ya. Lalu kemudian fashion melahirkan kemaksiatan, ya, mata. Dan yang selanjutnya yang keempat, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu sungguh-sungguh ya seringkali berbuat dosa. Malam siang kalian tuh sering buat salah, buat dosa.
Artinya apa? Nggak ada satupun di antara kita ini yang nggak berbuat salah. Nggak ada. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku senantiasa pula mengampuni dosa-dosa kalian semua. La ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Kita siang hari buat dosa, malam buat dosa. Ya Allah. Allah tahu, Allah maha melihat. Allah maha menyaksikan. Allah ampuni semuanya. Allah ampuni. Ya Allah. Yaghfir dzunubana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Allah tahu bahwa kita ini buat dosa. Selalu buat dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Maka pasti aku ampuni kalian. Jangan sombong. Jangan sombong. Kita pasti pernah buat zalim. Kita pasti pernah rakus. Kita pasti pernah membuka aurat kita. Dan itu semua kemaksiatan, dosa-dosa itu yang sudah kita lakukan siang, entah malam, pernah kita lakukan. Allah sebenarnya mengampuni. Tapi Allah memberikan arahan, minta ampun. Meskipun Allah mengampuni, Allah maha pengampun. Tapi Allah mengarahkan, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Ini maksudnya ya, dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, ikhtiar, kasab, usaha. Usaha kita, amal kita, bukan menunggu, bukan menyalahkan takdir, bukan menyalahkan Allah, tapi usaha. Fir'aun telah diberikan cara untuk berpikir dengan dihadirkannya Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam. Tapi buta. Dia tak mau menerima itu. Bahkan lebih menyombongkan dirinya sehingga ia mengaku diri sebagai Tuhan. Maka pada saat itulah tertutup. Maka jalan ini perlu kita lakukan. Introspeksi, terus introspeksi. Allah nggak pernah buat zalim. Kita yang buat zalim. Maka stop kezaliman antar sesama. Ya. Kita ini lapar, mau cari makan, tapi jangan rakus, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Ambil yang punya kita. Sebesar apa sih perut kita ini? Bisa makan semuanya? Enggak. Tapi itu karena nafsu kita. Kita semua ini pendosa. Tapi Allah maha kuasa, maha pengampun. Allah mengampuni, tapi Allah arahkan, minta ampun. Untuk menggugurkan rasa sombong dalam diri ini. Minta ampun tuh kalau nggak punya rasa berat loh, berat. Ya, cuma minta, ya Allah ampuni itu berat loh. Kalau orang nggak punya rasa dalam dirinya itu sebagai seorang hamba. Lanjut, ya ibadi, wahai hambaku. Innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Membuat mudarat manfaat padaku, kata Allah, enggak nyampe, enggak akan bisa. Ya. Menyelakain Allah enggak bisa. Istilahnya kasih manfaat, enggak ada. Enggak ada itu, enggak akan bisa sampai kepada Allah. Dan enggak mungkin juga Allah membutuhkan. Enggak ada. Allah butuh sholat kita? Enggak.
Allah butuh puasa kita? Enggak. Kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kata-kata, selalu ada kata-kata istaghfiruni, ya. Mintalah, 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 mintalah. Mintalah. Cara yang diarahkan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Proses, ayo lakukan itu. Kalian yang butuh, bukan aku, kata Allah. Ya Allah. Kita lanjut. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. La ilaha illallah. Andaikan saja, ya, di antara kalian yang pertama, dari yang pertama sampai yang paling terakhir, seluruhnya golongan manusia, golongan jin, semuanya kanu ala atqaqi qalbi rajulin wahid. Semua itu memiliki hati yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan seperti seorang hamba yang paling tinggi derajatnya di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'in, enggak akan nambah juga kemegahan kekuasaanku, kerajaanku, enggak juga. Itu yang tadi kita sebutkan. Allah butuh enggak? Mau kalian bertakwa, mau kalian menjadi insan, Allah butuh itu? Enggak. Makanya yang ada itu nida, doa. Yang berharap itu kita. Tapi kok kita nggak mikir gitu loh. Yang butuh itu kita dengan Allah. Yang butuh kita. Oh, ini kok kayak marah-marah ya? Nggak, karena saya nasihati diri saya pribadi ini. Yang butuh itu kita dengan Allah gitu. Yang butuh kita. Apakah karena kita punya amalan setinggi langit, lalu jadi wali ini, wali itu, lalu kerajaan Allah menjadi lebih hebat? Enggak. Saya termasuk minta maaf. Saya termasuk yang kurang hobi bicara tentang menjadi wali. Enggak, saya kurang hobi itu ya. Lalu menargetkan ABC sebagai wali ini dengan karam. Saya dalam konteks apakah layak saya ini menjadi hamba Allah? Dan apakah kerajaan Allah akan menjadi hebat karena diri ini menjadi wali misal? Yang butuh kita untuk berhadapan dengan Allah. Yang butuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang butuh pandangan Allah kita. Yang butuh bertemu Allah kita. Allah gak butuh. Yang butuh kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, terima amal kami ya Allah. Beri hidayah kami, petunjuk pada kami ya Allah. Ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min dzalika min mulki syai'an. Sama. Kalau tadi amal baik tidak juga membuat megah kerajaan Allah, amal buruk yang dilakukan seorang hamba pun tidak akan mengurangi kemegahan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanggungan masing-masing. Amal baik, amal buruk. Apakah itu akan mengganggu kekuasaan Allah? Enggak. Yang rugi siapa? Kita. Bukan Allah yang rugi. Yang rugi kita. La ilaha illallah. Ya ibadi, wahai hambaku. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Andaikan awal kalian, akhir kalian, ya, orang-orang di antara kalian, manusia, jin, semuanya berdiri tegap pada satu tempat, lalu fas'aluni, meminta kepadaku, fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. La ilaha illallah. Semua orang minta kepada Allah, mau dia maksiat, nggak maksiat, pendosa, tidak pendosa, menyembah Allah, tidak menyembah Allah, ketika meminta Allah kasih. Ma naqasa dzalika mimma 'indi. Enggak berkurang sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Enggak ada pengaruh sama sekali. La ilaha illallah. Alangkah kuasanya Allah dan tidak berkuasanya kita. Maka ikhtiarlah, lakukan ikhtiar, bukan menunggu. Apa ikhtiar yang sudah kita lakukan untuk menarik hati Allah, untuk menggoda Allah, untuk mengetuk Allah. Apa yang sudah kita lakukan? Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ketahuilah bahwa amal-amal kalian itu semua dihitung tuh lakum, untuk kalian sendiri. Nggak ada untuk Allah. Summa wafikum iyah. Dan itu ganjarannya adalah untuk kita juga, bukan untuk Allah. Allahu Akbar. Terima amal kami ya Allah. Kami malu ya Allah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Usaha amal itu penting. Kita beramal untuk diri kita sendiri. Dan itu Allah catat. Dan Allah berikan ganjarannya itu untuk kita. Allah. Harapan besar, kebaikan hadir untuk kita. Maka Allah mengingatkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Ketika dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Diberi kesehatan, alhamdulillah. Bisa sholat, alhamdulillah. Meskipun sholat duduk, alhamdulillah bisa sholat. Bisa sholat sambil tidur, alhamdulillah bisa sholat. Bisa puasa Ramadan, alhamdulillah. Bersyukur. Bisa sedekah, alhamdulillah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Jangan sampai kita hanya merasakan sholat sebagai kewajiban. Jadikanlah bentuk kesyukuran. Bukan karena uang saja. Bukan karena harta saja kita bersyukur. Bisa sholat, bersyukur. Bisa dengar azan, bersyukur. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Tapi kalau dapatnya yang nggak bagus, dapat keburukan, coba introspeksi diri. Kalau bahasa ininya, celah diri sendiri ini, tembak diri ini. Kenapa ini begini? Jangan-jangan sholat kita karena dunia, bukan karena Allah. Jangan-jangan puasa kita karena dunia, bukan karena Allah. Ini menembak diri pribadi. Kadang-kadang ibadah ini masih untuk urusan duniawi. Maka ya Allah, ampuni ya Allah, terima amal kami ya Allah. Sahabat ngaji narasi online, ini ngaji yang betul-betul nembak buat kita semua. Kadangkala amal yang kita lakukan sifatnya seremonial, menyelesaikan kewajiban. Padahal Allah mengingatkan itu semua dihitung untuk dirimu sendiri dan diganjar untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan nyawa agar bisa terus beramal baik pada Allah. Ya Allah. Qala Sa'id, kana Abu Idris idza haddasa bihadzal hadis jasa ala rukbatayh. Abu Idris itu ketika menjelaskan hadis ini sampai terduduk hingga berlutut, nggak kuat. Ya Allah,
Allah Maha Kuasa. Kita tak punya apa-apa. Kita diminta untuk meminta. Karena kita memang tidak punya apa-apa. Allah berikan pakaian. Kemampuan untuk bisa membeli pakaian. Semua karena Allah. La ilaha illallah. Warawayna 'an al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala, riwayatkan pula pada kami dari Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, qala, ia berkata, laisa li ahli Syam hadithun asyrafu min hadzal hadis. Tidaklah bagi penduduk Syam itu mendapatkan hadis yang begitu mulia kecuali hadis ini. Subhanallah. Sahabat Ngaji Narasi Online, ini nasihat yang menusuk dalam hati. Kesombongan, keangkuhan, kezaliman. Ya Allah. Dan ini hadis penutup dari hadis mujahadah. Bahwa orang yang mujahadah mutlaknya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhtiar, dia berusaha. Tapi yang punya kuasa hanya Ilahi, Sang Maha Kuasa Allah. Untuk itu, dekatkan diri ini dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada hari ini. Dan insyaAllah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dalam bab selanjutnya, bab ke-12. Tentang memperbanyak berbuat baik. Semoga Allah meridai. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa hdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.